Assalamualaikum Pak Ferdi, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nun, Senang ketemu dengan gitu, untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching jenengan nggih. gitu. Saya ingin memberikan dukungan. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Pak Ferdi? Terkait dengan kompetensi coaching, rencana ini nanti saya akan coaching Ajis, Bu. Nggih. Ya, ini terkait dengan apa namanya? Ada rekan sejawat juga yang senior yang perlu di apa namanya ya? Ya, diajak kembali supaya bisa mengikuti pola-pola kurikulum yang terbaru sekarang. Oke. Kira-kira bagian mana Pak yang ingin jenengan fokuskan dalam observasi ini? Ya, terkait itu kompetensinya yang saya adalah ini Bu, apa namanya? Saya mencoba nanti berproses kreatif ya. Jadi melakukan komunikasi yang kreatif di situ dan tambahan lagi adalah apa namanya? Mendengarkan dengan baik. Mendengarkan aktif. Penaktif ya. Terus satu lagi Pak Ferdi, menurut jenengan sejauh mana tingkat kemampuan jenengan dalam hal ini? Sejauh mana ini gimana Bu? Maksud saya seperti ini, ketika jenengan nanti bercoaching dengan Pak Ajis, itu kemampuan jenengan ketika bercoaching itu yang jenengan fokuskan dengan jenengan fokuskan dalam pre-coaching tadi itu bagian yang apa? Ya, terkait dengan mendengarkan lagu tadi sama proses yang kreatif. Ya, melakukan komunikasi yang kreatif. Terus Gitu. harapan jenengan dari observasi ini nanti apa? Harapannya ya akan ada peningkatan setelah jenengan nanti supervisi, akan ada peningkatan bagi saya untuk melaksanakan proses coaching. Gitu. Jadi saya harap observasi ini nanti berjalan dengan baik ya Pak ya. Siap. Terus saya bisa memberikan umpan balik yang baik atas coaching panjenengan dengan Pak Ajis. Siap. Itu. Silakan Pak Ajis. Assalamualaikum Pak Ferdi. Bagaimana hari ini, sehat? Wah, saya hari ini sedang sehat. Pikiran saya banyak masalah Pak Ferdi. Gitu ya Pak ya? Iya, saya butuh ngobrol. Oke, siap Pak. Saya butuh solusi Pak Ferdi hari ini. Ya. Karena ini sebentar Pak ya. Ya. Karena waktunya kita juga nggak banyak, jadi mungkin yang pertama kira-kira tujuan dari percakapan ini nanti kita membahas tentang terkait dengan apa? Jadi gini Pak Ferdi, saya di sekolah mengalami masalah. Masalah saya menemui salah satu senior saya juga sebagai guru. Itu beliau menyampaikan kepada saya, beliau itu tidak bisa untuk mengikuti pola pembelajaran yang kurikulum merdeka ini Pak. Beliau itu lebih senang konvensional, hanya guru berbicara di depan, dikasih tugas, itu saja. Sehingga saya merasa, dan kelas yang diajar itu kebetulan wali kelasnya adalah saya. Sehingga saya harus berpikir caranya bagaimana guru senior saya ini bisa mengikuti sesuai dengan kurikulum yang sekarang. Makanya saya butuh solusinya di situ Pak. Oke. Baik. Jadi dari ini tujuannya adalah mengajak guru senior nantinya untuk mengikuti pola di kurikulum merdeka yang baru nih Pak ya. Ya, berarti nanti kira-kira si guru tersebut menurut jenengan nih kira-kira sudah sekarang nih di nilai berapa nih dari yang nantinya jenengan harapkan? Sebenarnya ini juga tidak etis ya Pak ya. Kalau saya berbicara bagaimanapun juga beliau adalah senior saya, makanya saya butuh berdiskusi dengan Pak Ferdi hari ini. Yang jelas ini terkait dengan prosesnya. Kalau prosesnya yang saya lihat ketika sebagai tolak ukurnya adalah kurikulum merdeka, di mana pembelajaran berpusat pada murid,
kalau saya lihat saat ini mulai dari angka 1 sampai 10 ya di angka 6. Jauh loh Pak. Ya, Susah Pak itu Pak. gitu Pak ya. Ya. Nah, lalu untuk ukuran keberhasilannya nanti di Kalau 9, saya ya minimal di 8, 9 lah 9. Pak. Ya, walaupun belum bisa sempurna ke 10, 8 ke 9 itu kan sudah lumayan. Ya. Gitu loh mau sayanya seperti itu. Gitu. Berarti untuk melihat keberhasilan itu dilihat dari mana menurut Anda, Pak? Kalau menurut saya dari siswa Pak, karena saya dapat informasi ini itu kan dari siswa. Ya. Siswa binaan saya yang di kelas yang wali kelasnya saya itu menyampaikan, Pak Aziz, ini Pak, ini kok gini ya ngajarnya, kami hanya di gini, kan itu. Nah, tolak ukurnya kan nanti saya harus melakukan pertanyaan yang sama kepada siswa kelas saya. Bagaimana, sudah ada perubahan apa belum? Mengajarnya sudah ada perubahan atau sama, kan di situ harusnya. Oke, baik. Jadi caranya Pak Ajis mengidentifikasi nanti Ya. perubahan dan lain-lain itu dari siswa. Dari siswa, Responnya ya. dari siswa, tidak umpan balik dari siswa gitu Pak ya. Oke, berarti kemudian kira-kira peluang yang bisa diambil di situ bagaimana Pak ya? Saya sebenarnya ini tapi masih belum bisa saya pastikan berani Mas ya, Pak Ferdi ya. Jadi kalau saya konsepnya saya mau melakukan pendekatan persuasif. Saya lebih mau memberikan rasa bahwa kita sama belajar daripada saya harus menggurui. Bagaimanapun juga beliau adalah senior dari saya, jadi saya harus mencoba, kalau bahasanya kita harus berada di bawahnya, kita sebagai seorang yang bisa diajak untuk berdiskusi, bukan seorang yang menggurui, seperti itu. Sehingga mungkin nanti saya bisa, apa ya istilahnya, berbagi hal baik, bagaimana tentang asas Ki Hajar Dewantoro, bagaimana respon siswa di kelas ketika diajar dengan caranya beliau, dengan cara yang lain, dengan cara saya, mungkin itu bisa menjadi pembanding. Berarti mengajak beliau untuk ini ya. Kalau konsep di pemikiran saya itu lebih ke pendekatan, Pak. Pendekatannya, Pak. Pendekatan, dan saya harus menjadi mitra. Saya menjadi teman untuk berdiskusi. Teman diskusi berarti. Iya, Ya. kalau gambaran seperti itu. Berarti cuman masih bingung Pak Ferdi itu, Pak Ferdi. Siapa? Bingung saya. Kalau menjadikan bingung berarti cara pendekatannya bagaimana mungkin ya? Ya kalau rencana saya sih, saya juga karena beliaunya itu kebetulan punya hobi yang sama Pak sama saya, hobi bulu tangkis. Jadi sering di gor bersama, kita main bulu tangkis bersama. Cuman selama ini memang ada pembedanya. Kenapa? Karena senior, kan tidak mungkin senior main dengan saya. Jadi usia saya ya seusia. Jadi mencoba, saya mau mendekati melalui itu, bukan melalui di kegiatan sekolah. Saya mencoba nanti pendekatan di luar sekolah, sambil ngobrol, sambil kita bulu tangkis, sambil kita ngopi, kan nanti saya sedikit mau masuk, Pak, ini loh kurikulum Merdeka itu sekarang seperti ini loh, pembelajaran itu seperti ini loh, mau saya itu seperti itu. Gitu Pak ya. Ya. Sebenarnya jenengan sudah tapi punya jawaban sendiri. Tapi saya belum masih bingung Pak. Apa ya? Saya masih butuh orang untuk berdiskusi, apa yang saya pikirkan ini sesuai atau enggak gitu loh. Apakah langkah saya ini sesuai atau enggak, itu kan yang harus saya pikirkan gitu. Betul. Berarti termasuk di sana dengan rencana selanjutnya selain itu tadi kira-kira apa? Ya saya harus rencana tidak lanjut Pak. Jadi setelah di luar sekolah, ya, saya ajak ngobrol, saya pendekatan secara personal dengan beliaunya. Kemudian nanti saya harus sering ketemu di sekolahan. Ya saya harus meluangkan waktu saya untuk berdiskusi, karena ketika nanti kita hanya di luar sekolah kan waktunya terbatas. Ketika di sekolah kan kita bisa banyak bertemu, kita banyak berdiskusi, kita banyak menyampaikan pengalaman pribadi, tapi dengan catatan kalau menurut saya tanpa merasa saya sebagai orang yang menggurui, tapi kita sebagai teman untuk berdiskusi. Kalau rencana saya begitu Pak Ferdi. Ya, betul, gimana Pak Ferdi itu? Betul Pak. Betul ya, Pak Ferdi juga sependapat ya dengan saya itu ya? Ya, kalau sesuai dengan rencana jenengan mau seperti itu berarti monggo silakan dilanjutkan. Karena memang ya apa namanya, salah satu strateginya kalau dengan senior
mungkin dengan cara seperti itu, seperti Ya, yang Bapak sampaikan saya seperti itu. dengan posisi seperti ini berarti kan Pak Ferdi, saya mencoba bercerita dengan jenengan dan jenengan juga mengiyakan bahwa cara saya itu kan sesuai gitu loh. Jadi itu memberikan motivasi untuk saya. Ya. Kemarin bahkan hari ini saya ke sini ketemu jenengan, saya masih ini sesuai enggak ya langkah saya ini. Ya. Saya butuh masukan dari jenengan untuk menyampaikan itu ke jenengan bahwa nanti itu sesuai atau tidak. Siap. Kira-kira nanti kalau sudah jenengan lakukan seperti itu, rencananya seperti itu, ukuran keberhasilannya bagaimana, Pak? Ya, saya harus bisa melihat Pak Ferdi, melihat secara langsung dan melihat dari masukan dari anak-anak. Jadi kalau nanti anak-anak sudah menyampaikan, oh iya Pak Aziz, ini ada perubahan, saya juga harus melihat secara langsung ketika saya di kelas. Mungkin saya sebagai observer, sebagai teman, saya mungkin tim teaching, saya bisa satu kelas berdua, kita berdiskusi melihat pekerjaannya. Nah dari situ kan nanti bisa kita evaluasi. Ya. Salah satu tambahan lagi dengan bilang tim teaching mungkin bisa juga dilakukan. Ya Pak. Oke. Siap. Kira-kira berapa lama itu Pak? Kalau mau? Ya kalau target saya sih sebenarnya 1-2 bulan harus sudah selesai, karena tidak mungkin ini akan kita teruskan berlama-lama Pak, harus kasihan anaknya gitu. Betul, okay, Pak. Berarti nanti tindak lanjutnya jenengan ke beliau bagaimana? Nah nanti kalau seperti ini mungkin hari Senin, karena hari ini saya belum ketemu, nanti hari Senin saya akan ajak beliau ngobrol, kebetulan untuk jadwalnya bulu tangkis kan masih hari Rabu malam Kamis. Nanti saya ajak ngobrol di sekolah dulu. Saya sudah harus melakukan pendekatan dan saya ketika melakukan pendekatan seperti itu kan saya harus bersabar. Tidak mungkin saya harus bisa cepat karena agak sulit dan ya. Oke. Jadi semuanya tadi sudah jenengan sampaikan. Iya Pak ya. Saya kok jadi tenang ya sekarang ya. Saya kok jadi tenang ya. Siap. Ya syukurlah kalau bisa membantu. Jadi semuanya tadi sudah jenengan sampaikan terkait itu. Jadi jenengan nanti akan ada rencananya adalah melakukan pendekatan persuasif di sana. Kemudian pendekatan persuasifnya tidak hanya di dalam sekolah tapi di luar sekolah. Ya. Itu kemudian juga jenengan rencana juga mau melakukan tim teaching gitu ya. Jadi supaya lebih intens lagi pendekatannya seperti itu. Ya baik Pak. Mungkin itu yang tidak lanjut yang bisa luar biasa Pak Ferdi. Saya sudah. Siap. Mungkin ada yang sudah. Jadi tadi masalah saya di situ. Pak. Masalah saya di situ Pak. Tapi ternyata konsep yang saya sampaikan itu jenengan menyepakati, yaitu memberikan motivasi saya untuk segera melakukan eksekusi dari rencana yang saya programkan itu. Baik Pak, karena terkait dengan waktu juga, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Nanti kalau ketemu lagi kita di mana gitu, coba saya tanya kembali. Semoga nanti lagi bagaimana hasilnya bagus Pak Ferdi ya. Siap. Semoga rencana yang saya lakukan ini berhasil dan harus berhasil ya. Itu Pak ya, siap. Semoga juga dapat. Terima kasih Pak Ferdi atas waktunya. Siap. Mari Pak. Baiklah Pak Ferdi. Ya, berdasarkan coaching yang telah jenengan lakukan dengan Pak Aziz tadi, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ke panjenengan. Bagaimana panjenengan menilai performa panjenengan atas coaching tadi? Mungkin sudah agak lebih baik ya Bu saya. Jadi terkait dengan belajar kita ngomongnya yang harus kreatif, kita melakukan pertanyaan yang berbobot dari kata kunci yang saya dapatkan begitu, mungkin ada peningkatan sedikit. Terus yang membuat panjenengan merasa sudah bagus itu apa Pak? Sudah sesuai? Ya, dari beberapa pertanyaan yang saya ajukan mungkin ada yang yang bisa menggali dari si Pak Aziz tadi untuk bercerita lebih banyak, kemudian mendapatkan Pak Aziz sendiri juga akan mendapatkan ide-idenya gitu supaya untuk melakukan pendekatan dengan rekan sejauhnya yang senior tadi bisa lebih baik gitu. Ya, memang benar tadi Pak Pak Ferdi, saya juga melihat panjenengan sudah melakukan mendengarkan aktif ya, kemudian juga merujuk ke pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu. Kemudian tapi
ada sesuatu yang ingin saya sampaikan ya Pak ya. Boleh. Tidak apa-apa ya Pak ya. Boleh Ibu. Sedikit saja. Silakan. Oke, tidak apa-apa Eh, untuk peningkatan saya. Itu dikala panjenengan tadi melaksanakan coaching, memang sudah bagus tadi saatnya dengan mendengarkan aktif dari curhatannya Pak Ajis tadi sudah bagus, sudah pertanyaan yang panjenengan utarakan ke Pak Ajis tadi sudah cukup bobot juga. Tapi hanya perlu sedikit peningkatan aja ketika Pak Ajis masih bercerita, kalau bisa Pak Ferdi didengarkan dulu sampai selesai. Kayaknya ada beberapa tadi. Tidak apa-apa. Jadi itu nanti kan bisa bisa meningkatkan sesuai dengan standar yang kita rujuk ini Pak. Gitu. Terkait dengan dari diskusi kita ini, kira-kira apa langkah konkret panjenengan untuk meningkatkan performa panjenengan? Yang jelas sering melakukan latihan nantinya, latihan coach seperti ini dengan rekan sejawat atau mungkin nanti lebih banyak dengan siswa ya. Karena kita lebih banyak ketemu dengan siswa, dari situ kita latihan untuk pembiasaannya, nanti selanjutnya lebih naik lagi ke dengan rekan sejawat. Terima kasih, semoga berhasil ya Pak Ferdi ya. Terima kasih. Terima kasih. Observasi kita hari ini cukup sampai di sini ya Pak Ferdi ya. Kita lanjutkan di lain waktu. Oke Pak Ferdi, terima kasih sekali. Dari saya cukup sekian. Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali.